Dan sifat ini, akhlak yang kemuliaan ini, walaupun ada beda pandangan, tapi tetap mereka saling menyayangi dan saling mencintai. Mereka sudah belajar, boleh terjadi perbedaan di antara kita, tapi jangan jadikan perbedaan itu mengakibatkan bermusuhan, saling menyesatkan, saling menjatuhkan. Apalagi perbedaan di antara kita itu dalam hal furu'iyah, hal fikih, dalam soalan-soalan fikih. Boleh kita memberi pendapat kita, tapi hati-hati dengan ucapan menyalahkan atau menyesatkan orang lain. Anda berhak menyampaikan hal ini benar atau tidak benar, hal ini sunnah atau bid'ah, tapi tidak berhak untuk menyalahkan orang-orang yang melakukan sesuatu. Ada satu hal menurut saya sangat penting kita belajari dan kita fahami. Bukan sesuatu masalah kalau terjadi perbedaan di antara kita. Pandangan suami bisa beda dengan pandangan istri. Pandangan istrinya bisa berbeda dengan pandangan suaminya. Tapi tetap namanya suami istri. Masih bisa menjaga rumah tangga, masing-masing bertanggung jawab dan mengurusi anak. Kalau setiap perbedaan pandangan itu ditimbulkan masalah, kira-kira gimana rumah tangga itu? Ya berantem terus karena beda pandangan. Dalam sehari-hari kita, kalau kita tidak terbiasa melabangkan dada kita untuk menerima perbedaan, berarti kita punya masalah di dalam hati kita. Sepertinya saya yang benar, yang lain salah. Pandangan saya yang bijak, yang lain salah. Menurut saya yang fantas digunakan, yang lain salah. Berarti ada masalah di hatinya ini orang. Karena dia merasa dirinya yang paling baik dan semua pendapat orang lain tidak benar. Bisa lebih buruk bahasanya, saya yang benar, yang lain sesat. Saya yang benar, yang lain mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ahli surga, ujung-ujungnya saya ahli surga, yang lain ahli neraka. Padahal perbedaan itu bukan baru sekarang, tapi dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi perbedaan. Antara sahabat Rasulullah SAW adalah manusia yang termulia sesudah Nabi dan Rasul. Bahkan orang-orang yang mencaci maki sahabat, yang menghina sahabat, bisa dikatakan dia berbuat kufur. Karena mengapa dikatakan dia berbuat kufur? Karena dia melawan firman Allah Azza wa Jal dan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan dan menjelaskan Allah telah ridha terhadap sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Bagaimana kalau Allah ridha dan kita berani berkata mereka kafir? Terjamin mereka masuk surga, tapi kita menghina dan mencaci maki mereka. Semestinya sifat orang Muslim yang sejati, kalau kita tidak mengikuti kebaikan mereka, paling tidak diamkan. Tidak dibicarakan hal-hal yang tidak baik. Apalagi mereka sudah meninggal. Dan kita sudah belajar
Uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan-kebaikan yang orang-orang yang telah meninggal. Ada orang meninggal, tidak usah disebutkan keburukannya, kesalahannya. Buat apa? Sebutlah kebaikan. Barangkali orang mendengar kebaikannya mau mendoakan semoga diampuni dan dirahmati Allah. Karena orang mayat sangat membutuhkan doa kita. Karena tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka sangat memahami agama, ahli bahasa, yang faham bahasa Al-Quran, faham bahasa Arab. Mereka ada di zaman wahyu. Cukup kemuliaan mereka, guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup. Walaupun mereka memiliki guru yang sangat mulia, bahkan yang termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi muncullah perbedaan di antara mereka. Kalau sahabat saja yang bisa memahami wahyu, bisa memunculkan perbedaan. Tetapi tidak pernah ada di antara sahabat yang saling caci maki di antara mereka sendiri. Karena beda pandangan. Dan sifat ini, akhlak yang kemuliaan ini, walaupun ada beda pandangan, tapi tetap mereka saling menyayangi dan saling mencintai. Mereka sudah belajar, boleh terjadi perbedaan di antara kita. Tapi jangan jadikan perbedaan itu mengakibatkan bermusuhan. Saling menyesatkan, saling menjatuhkan. Apalagi perbedaan di antara kita itu dalam hal furu'iyah, hal fikih, dalam soalan-soalan fikih. Boleh kita memberi pendapat kita, tapi hati-hati dengan ucapan menyalahkan atau menyesatkan orang lain. Anda berhak menyampaikan hal ini benar atau tidak benar, hal ini sunnah atau bid'ah, tapi tidak berhak untuk menyalahkan orang-orang yang melakukan sesuatu. Imam Syafi'i berkata, pendapatku benar, bisa jadi salah. Pendapatku benar, bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah, bisa jadi benar. Ini menurut saya nasihat mutiara Imam Syafi'i. Bagaimana bisa menerima perbedaan? Dia tidak fanatik dengan pendapatnya. Walaupun banyak pengikut Imam Syafi'i fanatik terhadap Imam Syafi'i sendiri. Tapi Imam Syafi'i menunjukkan tidak fanatik. Pendapatku benar, bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah, bisa jadi benar. Imam Syafi'i belajar sekian tahun bersama gurunya Imam Maliki. Begitu tamat belajar, dia keluar malah bikin mazhab sendiri. Kenapa dia tidak ikuti mazhab Imam Maliki? Beda pandangan. Faham bahasa agama, ahli bahasa Arab, turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum lagi memiliki kecerdasan untuk memahami agama. Imam Syafi'i dikenal sangat cerdas. Bahkan kuat hafalannya. Saking kuat hafalannya, kalau dia memegang sebuah buku, menutupi satu halaman. Menutupi halaman kanan, baca yang kiri. Mengapa? Supaya pandangannya tidak melihat dua-duanya halaman itu. Karena bisa masuk. Bisa cepat hafal. Dan sekali melihat, sekali memandangkan bukunya, hafal. Itu saking kuat hafalannya. Begitu dia buat mazhab sendiri, tak pernah saya mendengar Imam Maliki protes sama Imam Syafi'i. Apaan itu murid baru tamat belajar sama saya langsung berani bikin mazhab sendiri? Tak pernah protes. Justru Imam Maliki kagumi Imam Syafi'i karena kecerdasannya dan kelebihannya.